Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini ada pertemuan kita yang pertama ya dengan saya. Walaupun kalian di PMS ini masuk pekan ke-9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska. Saya dari program studi ilmu aktuaria. Saya di sini ya meneruskan Bu Mega ya, karena pembagian kelas ya. Jadi kalau saya ya ini PMSG ya, sorry. Nah, ini PMSG. Ini nanti ini belum saya rekap ya, tapi kata Bu Mega penilaiannya kalian ada di LMS. Selama ini kalian bisa melihat nilai kalian untuk tugas post-test? Bisa ya? Di LMS? Halo? Firda, boleh mewakili teman-temannya? Halo? Nah, nggak mau menjawab kan? Halo, Pak, maaf Pak, jaringan saya sempat bermasalah. Kalau dari saya Pak, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, jadi selama ini kalian belum tahu ya nilai tugas post-testnya berapa gitu ya? Iya Pak, belum tahu. Oke, nanti tak buat sistem seperti ini ya, Google Sheet seperti ini. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, jadi tugas untuk keaktifan dibagi dua nanti ya, untuk setengah dari saya, setengah dari dosen sebelumnya. Dan untuk tugas post test ya, misalnya bisa saja tugas tugas dosen sebelumnya ada 4, saya ada 3. Jadi kalau misalnya ada komplain tugas, kalian harus menyesuaikan, harus komplain kemana ya, seperti itu ya. Begitu juga nanti kalau tugas besar berarti kan dari saya ya, berarti kalian jika mau diskusi mengenai nilai tugas besar ini ya dengan saya. Jadi tolong nanti ketika kalian mau komplain tugas atau penilaian gitu kan, ya tolong sesuaikan ya, kepada siapa kalian mohon hal ini bisa dipahami dan kalian bisa mengontrol gitu kan, penilaian kalian itu berapa, ini ada proporsinya ya. Ini untuk nilai ini bukan nilai kalian ya. Saya belum selesai ya, baru selesai kopas nama kalian sama nih ya, gitu. Jadi nanti kalian bisa mengontrol gitu untuk penilaiannya, dan keputusan lulus dan tidak lulusnya kalian yang menentukan sendiri ya, sesuai dengan rumus di Google Sheet ini. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, untuk tugas post-test kalian harus melihat di LMS, saling mengingatkan, barangkali ada teman yang kurang perhatian ya. Nah, saya juga mengelola ini ya, channel YouTube ya. Channel YouTube ini ternyata view-nya 145 gitu kan. 145 views. Edit salah, analitik. Nah, analitik ya. Nah, analitik view-nya 89 malah ini ya. Kok nggak 100 ya? Oke. Nah, ini saya bisa lihat tadi pagi 135 ya. Ternyata setelah saya lihat nih sebelum kita kuliah 145. Padahal di sini ada berapa orang? Ada berapa orang totalnya? 52 kan. Seharusnya ya nambahnya 52 minimal gitu. Entah kalian tidak menonton ataukah kalian sudah menonton sebelumnya gitu, sebelum perkuliahan ini gitu ya. Kalian masih punya kuota Kemendikbud kah? Ada ya. Kalau kuota Kemendikbud kalian buka LMS itu kan ditanggung gitu ya kuotanya ya. Atau mungkin di jatah banyak ya. Kalau jatah banyak bebas kalian bisa menggunakan YouTube apa enggak. Cuman di sini di LMS saya upload di mana? Di
Oke, di sini ya video pekan 9 ya. Itu saya nguploadnya di sini, kalian bisa langsung nonton di sini, jadi mungkin kuota kalian masih bisa ditanggung kuota ini ya, Kemendikbud ya, barangkali. Kalau awal-awal corona itu kan bisa ya buka apa di dapat kuota pembelajaran lah, mungkin dari Indosat kah, Telkomsel kah gitu kan. Entah ya sekarang masih berlaku apa enggak. Kalau saya di sini kan pakai wifi gitu, jadi ya saya butuhnya apa tinggal buka aja, nggak mikirin alokasi ini ya, alokasi kuotanya ya. Gitu kalian bisa ngeklik langsung aja di sini gitu ya. Ya. Itu mengenai ini ya, mengenai video ini. Kemudian saya juga bisa lihat retensinya gitu ya. Retensinya mana ya? Sudah muncul apa belum ya? Oh, di sini saya nggak nambah subscriber dari video ini ya. Jadi kalau kalian berkenan, bolehlah di subscribe gitu ya. Oke, untuk video ini kan 37 menit ya. Ternyata rata-rata dari kalian cuma nonton 9 menit ya. Kalau ini total ya, totalnya 13,5 jam dari jumlah nonton. Oke, di sini ada yang mengelola channel YouTube kah? Di antara kalian kah? Ada ya. Nah, karena 9 menit saja rata-rata penontonnya, jadi ketahanan kalian menonton 24,6% gitu. Jadi bisa dianggap video saya ini kurang menarik. Ya, nggak apa-apa kalau kurang menarik buat kalian, itu hak kalian ya. Tapi yang paling penting adalah ini penting untuk kalian, karena kan kalian kuliah PMS gitu kan, yang mengampu mata kuliah ini. Gitu. Jadi seharusnya kalian perhatian dalam menonton video-video yang kami share. Gitu. Ya. Ini kan salah satu hikmah gitu kan, dengan adanya pandemi ini kalian bisa mudah ya mendokumentasikan video pembelajaran. Begitu juga kami gitu. Sehingga kalian bisa mengulang-ulang pelajaran yang sudah disampaikan atau yang akan disampaikan. Nah, kalau kalian sudah menonton video ini, perkuliahan sinkronus kita ini tinggal apa? Tinggal diskusi kayak gitu. Enak. Tapi kalau kalian masih ngeblank, belum nonton video ini, ya kalau misalnya mau diskusi jadi nggak nyambung kayak gitu. Gitu ya. Ini kalau saya upload YouTube, saya bisa mengawasi apakah kalian benar-benar nonton apa tidak gitu. Ya, secara tidak langsung ya. Kalau misalnya saya si siapa ini, si Firda nontonnya berapa menit, nonton apa enggak, Rizky Isnawati nonton berapa menit, nonton apa tidak, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau secara global, secara karakteristik global saya bisa tahu. Nah, kalian kan seperti halnya statistik ini ya, statistik kita mengenal istilahnya populasi sampel gitu. Ya kan, kalau populasi semuanya, ya kan sampel sebagian gitu. Ya kan, kalau kalian kelas G ini ya seperti sampel populasinya yang mengambil mata kuliah PMS semuanya ini kan di semester ini gitu. Karena kalian bagian dari mereka. Nah, sampel populasi itu punya karakteristik gitu loh. Coba kalian tahu nggak karakteristik yang ada populasi itu disebut apa? Apa saja lah yang karakteristik pada populasi? Sebutkan. 2 saja. Nggak tahu. Min, varian. Ya, minnya disingkat apa? Oh, disimbolkan apa? Huruf Yunani ya, mu. Ya, varian sigma kuadrat. Standar deviasi sigma. Nah, itu karakteristik yang ada pada populasi. Ya. Kemudian karakteristik populasi ada juga yang namanya karakteristik pada sampel gitu. Bagian dari populasi. Ketika misalnya populasinya kelas PMS pada yang mengambil kelas PMS semester ini, ya saya mau ambil sebagian sampel satu dari kelas-kelas tersebut. Ya, saya ambil kelas G. Ya, saya
melihat karakteristik dari kelas G ini gitu loh. Karakteristik dari kelas G ini mewakili karakteristik semuanya gitu loh. Karena kalian saya ambil perwakilan ya, perwakilan dari kelas-kelas PMS. Nah, karakteristik yang bisa diambil berarti apa karakter misalnya tadi? Ya tadi sama min, varian gitu kan. Proporsi. Cuman bedanya di penulisannya gitu. Kalau tadi dengan huruf Yunani, kalau ini dengan huruf abjad ya. Kalau min X bar atau rata-rata kita sebut ya lebih familiarnya. Proporsi P topi maksud saya gitu kan. Kemudian variansi simbolnya apa kalau di sampel? Ayo. Kan langsung aja boleh ya on mic gitu ya kalau simbolnya apa kalau variansi di sampel? S kuadrat kan, gitu. Ya kan? S kuadrat. Oke. Ya, kalau standar deviasi S. Gitu. Nah, karakteristik yang apa? Yang ada pada sampel, misalnya katakanlah S-nya sama dengan 4 gitu. Ya harapannya kita memprediksi ya satu kelas semua kelas PMS ini ya S-nya sama dengan 4 gitu. 4 apa misalnya 4 untuk nilai PMS atau 4 untuk apa namanya kalau selain apa nilai tugas gitu kan biasanya nilai ya ukuran rasio gitu ya skala data rasio gitu ya tapi kalau proporsi kan misalnya banyaknya proporsi perempuan gitu kan kelas G mewakili proporsi perempuan pada semua kelasnya. Oke. Tapi contoh yang saya sampaikan ini jika kelas G itu mewakili ya kelas-kelas PMS ya mungkin kalian meragukan gitu loh hasilnya gitu. Kenapa? Karena dari antara banyaknya kelas dari A sampai apa yang sekarang K ya K atau L ya itu kenapa hanya diambil satu golongan saja satu kelas saja. Nah yang lebih bagus itu pengambilan sampel itu ya ada wakil-wakil dari kelas-kelas yang ada. Saya kelas G diambil berapa, kelas A diambil berapa, kelas B diambil berapa. Ya. Oke, itu mengenai apa namanya ide ya, ide pembelajaran statistik seperti itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita masuk materi uji hipotesis. Ada yang ingin berkomentar atau menanggapi video saya gitu berkenaan dengan uji hipotesis? Oke, siapa yang nonton tadi videonya? Ayo, Sherwin nonton kah video saya tadi? Nonton, Pak. Oke, satu kata yang berkesan dari video yang kamu tonton tadi apa? Satu kata sebutkan. Kata kunci. Nggak ada yang ingat. Dari video tadi itu saya menyebutkan kata apa? Satu kata yang saya sebutkan dalam video. Yuk. Saya menyebutkan min kah? Saya menyebutkan rata-rata kah? Saya menyebutkan hipotesis. Saya rasa kamu kan bisa menjawab ya. Gitu. Berarti satu kata bisa aja kalian mengatakan, oh hipotesis gitu. Karena memang judulnya hipotesis. Oh min. Karena tadi ada uji min. Satu sampel, dua sampel gitu kan. Tapi mungkin kalian tercerahkan apa gitu loh dari video saya gitu. Dari kalian tidak tahu menjadi tahu gitu loh. Silakan kalian ini kita akan kuliah sinkronus ya, bukan kuliah
ceramah gitu kan. Gitu. Kalau kuliah ceramah, saya tidak perlu pendapat kalian. Saya tidak perlu kalian untuk bertanya kepada saya. Lebih baik saya membuat video, saya rekam, silakan kalian tonton. Apakah saya pernah menerapkannya? Saya pernah menerapkannya pada waktu awal-awal pandemi. Saya masih bingung menggunakan LMS. Saya belum terbiasa menggunakan Zoom, gitu kan. Google Meet juga baru tahu. Ya, kebetulan saya mengelola YouTube, ya kan. Jadi mengelola channel YouTube maksud saya. Jadi ya saya rekam, saya sampaikan ke mereka, ke mahasiswa. Kemudian saya uji pemahaman gitu loh. Kalau misalnya nggak lulus uji pemahaman, ya berarti nggak saya anggap hadir gitu. Nah, tapi berjalannya waktu, ya saya pikir-pikir hal itu mengurangi esensi dari pembelajaran seperti pembelajaran offline. Nah, pembelajaran online seperti ini ternyata lebih enak gitu kalau menurut sudut pandang saya ya, untuk khusus bidang saya juga gitu kan. Yang tidak membutuhkan alat-alat praktikum di laboratorium, hanya membutuhkan laptop, kertas, pulpen. Itu kan bidang saya seperti itu. Jadi ya online aja cukup gitu loh. Ya, yang penting apa? Yang penting ya sinyal kuat, suara jelas, on kamera gitu kan. On kamera ini kan bisa menggantikan kita berkomunikasi gitu kan. Maksudnya berhubungan gitu ya. Kita sedang ngomong dengan siapa. Karena kalau nggak on kamera, bisa saja kalian sambil rebahan gitu kan. Kalian sambil eh, apa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Ya. Bahkan kalian bisa tertidur gitu, ya kan. Kalau on kamera ini kan kalian mau tertidur kan juga malu gitu kan. Tetap mungkin matikan kamera dulu atau bagaimana gitu. Makanya supaya kalian lebih fokus. Kalau kalian nggak fokus, kalian nggak mengambil intisari dari mata kuliah ini, ya kalian rugi karena kalian sudah membayar UKT gitu. Gitu. Ya, jadi kalau ini yang butuh itu kalian. Jadi saya memfasilitasi. Ya, gitu ya. Nah, tolong kalau saya minta untuk nonton karena ternyata ketika saya minta untuk nonton kayak gitu kan sudah terbukti tadi tidak nonton, bertambah 10 saja di antara kalian yang menonton. Entah itu 10 kelas ini kah atau 10 itu masuk kelas yang lain. Intinya ya maksimal 10 gitu. Saya buat unlisted ya tadi ya. Jadi unlisted itu berarti yang bisa mengakses LMS, tidak pengaturannya tidak publik. Oke, jadi mohon kalian harus ada keingintahuan ya, keingintahuan mengenai mata kuliah ini. Ayo, kalau kalian ini nggak nonton ya, saya mau mulai diskusi, mau mulai latihan soal jadi nggak maksimal nantinya, ya. Oke. Ayo, siapa yang ingin mengemukakan pendapat setelah nonton video saya? Yuk, perwakilan. Di antara 10 kali atau 10 orang tadi yang menonton atau mungkin sudah menontonnya waktu sebelum kuliah ini. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Firda. Tadi saya memahami yang bagian hipotensis statistik, bahwa hipotensis ini adalah pernyataan atau klaim mengenai sifat populasi, di mana untuk menentukan apakah bukti statistik yang cukup yang mendukung keyakinan tertentu tentang suatu parameter. Itu, Pak. Oke, ini komtingnya ya, Firda ya. Iya, Kalau Pak. wakil komtingnya siapa? Wakil komtingnya? Jo Kevin, Pak. Oh, Kevin ya. Oke. Ini Firda nontonnya kapan? Tadi pagi Pak kemarin? Tadi pagi, Pak. Oke, tadi pagi ya.
Oke, kalau satu kata ketika kita bicara mengenai hipotesis, berarti kita membahas mengenai apa? Satu kata. Saya, Pak. Iya, namanya siapa? Saya itu siapa, yang mana ya? Nuri saya. Aura. Ayo, Aura. Silakan, Aura. Perkenalkan, nama saya Aura Muti Febria, NIM 14201007. Yang saya ambil dari nonton video Bapak di YouTube itu hipotesis itu yang satu kata yang saya ambil adalah klaim, Pak, atau sifat populasi. Tepat sekali, ya. Klaim, ya. Klaim. Jadi ketika kita bicara mengenai hipotesis, berarti objek yang kita jadikan masalah, objek yang menjadi yang kita perakukan, ya, yang menjadikan yang apa namanya, yang kita kerjakan itu loh, ya, itu adalah klaim. Oke ya, kalian tahu ya klaim ya, klaim itu mengaku-ngaku gitu ya. Ini pulpen ini saya klaim menjadi milik saya, gitu kan. Lahan pertanian itu saya klaim menjadi milik saya. Gitu. Nah itu berarti maksud dari klaim ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah kalau untuk konteks statistik, klaimnya itu ya berkenaan dengan karakteristik pada populasi, gitu loh. Min, varian, proporsi, gitu. Ya, tapi yang kita bahas ya min sama proporsi dulu aja ya. Untuk variansi kalian bisa baca sendiri ya. Tapi yang penting kalian tahu polanya. Ya. Mengenai min, saya mengklaim ya, minnya lebih dari 80. Rata-rata lebih dari 80 untuk populasi ya, maksudnya rata-rata untuk populasi. Atau kalau dua populasi berarti min 1 sama min 2 itu nilainya sama. Min 1 lebih besar dari min 2. Atau bahkan mungkin min 1 kurang dari min 2 lebih dari 5 gitu. Itu juga klaim. Saya mengklaim bahwa rata-rata ini dikurangi rata-rata ini itu lebih dari 10 gitu. Nah, kita buktikan ya klaim itu gitu loh. Oke. Apakah buktinya dengan apa? Cara membuktikannya? Dengan sampel. Karakteristik pada sampel. Oke, saya saya buka lagi ya, karena mohon maaf bagi yang sudah menonton, tapi paling tidak ini kita mengulang sedikit. Saya nggak detail satu slide gitu ya, karena saya anggap kalian sudah menonton ya. Nah, ini ada pengertian hipotesis statistiknya. Adalah pernyataan atau klaim. Makanya ini saya ganti warna ini. Satu kata, klaim. Kalau misalnya kalian ditanya satu kata ketika kalian belajar PNS, belajar apa kalian? Data. Kalian belajar tentang data. Satu kata, data. Kalau kalkulus 1, kemiringan, ya kan? Gitu. Kalau hipotesis, klaim. Gitu. Ya, jadi kalau kalian nanti mengerjakan TA, kalian ada yang namanya abstrak. Nah, abstrak kalian yang kalian tulis ada kata kuncinya 2, 3, atau 4 kata gitu. Nah, itu 4 kata itu adalah intisari dari intisari TA kalian gitu. Nah, kalian coba ya ketika kalian membaca sesuatu gitu kan, belajar sesuatu, coba kalian berpikir sebelum belajar ini
saya belum tahu tentang ini. Setelah belajar ini, saya tahu ini. Itu namanya perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ya kalian sia-sia membaca, kalian sia-sia melakukan proses perkuliahan. Ya, coba itu harus kalian raih gitu ya. Kalau kalian merasa kok belum tahu apa-apa gitu kan, setelah melalui proses, ya kalian introspeksi diri gitu kan. Kira-kira saya harus belajar lebih giat atau bagaimana. Nah, kemudian untuk benar ya. Kemudian untuk hipotesis sendiri ada yang namanya hipotesis nol ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif H0 H1. Kita tadi membicarakan klaim namun berkenaan dengan statistik, berkenaan dengan karakteristik dari populasi ya, maksud saya. Bisa min, proporsi ya. Dan variansi, cuman yang kita bahas min sama proporsi. Nah, min itu kan ada nilainya atau dibandingkan dengan min yang lain untuk populasi. Bisa sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, dan bahkan kurang dari sama dengan gitu. Nah, kalau kalian ya min-nya itu sama dengan ya, misalnya saya klaim min sama dengan 10. Berarti klaim tersebut menjadi hipotesis gitu. Nah, sedangkan kalau hipotesis alternatif itu tidak sama dengan. Nah, bagaimana jika kurang dari sama dengan? Misalnya mu sama dengan ini ya, saya coret-coret aja ya. Kalau ini ya, mu ya sama dengan 10. Maka ini H0 gitu ya. H0 mu ini. Satunya mu ya tidak sama dengan 10 gitu loh. Ya. Itu kalau klaimnya mu sama dengan 10. Ya. Tapi kalau klaimnya misalnya H1 gitu kan. Klaimnya misalnya mu kurang dari 10. Ya, maka ini menjadi H1, H0-nya tetap ya, sama dengan 10. Nah, kenapa kok tidak lebih dari sama dengan 10 gitu loh? Karena kita hanya fokus pada klaimnya ini gitu loh. Mu kurang dari sama dengan 10 gitu loh. Yang kalau kurang dari sama dengan 10, yang tidak kurang dari sama dengan 10 berapa? Ya bisa lebih dari 10 atau sama dengan 10. Itu kan yang bukan kurang dari 10 kan. Nah, cuman kalau H0 ini memang ketentuannya harus sama dengan gitu. Kalau memang saya revisi ya, harus mengandung sama dengan gitu. Namun di buku Tirolah ya kalian bisa membaca ya sendiri bahwa yang lebih pas itu penulisannya ini. Bukan seperti ini gitu. Bukan seperti ini. Apakah ini salah? Ini tidak sebetulnya salah gitu. Cuman memang nggak begitu didukung oleh referensi gitu kan, referensinya buku Mario F. Viola itu gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mengklaim seperti ini ya lebih dari sama dengan 10 ya, maka berarti secara tidak langsung kalian mengklaim bahwa ini mu kurang dari 10 ya. Bisa saja ini tulis ya mu kurang dari 10, H0-nya tetap gitu loh. Ya, mu sama dengan 10. Ya. Jadi bisa kurang dari ya ini, bisa lebih dari, dan juga bisa tidak sama dengan. Nah, untuk merumuskan hipotesis ini dengan apa? Dengan pengetahuan, hasil penelitian, pengalaman, dan ketajaman berpikir. Ya.
Oke, ini mengenai kesimpulan dari hipotesis statistik. Intinya ini adalah ini ya. Nah ini, apa namanya, flowchart ya, mulai gitu kan. Nah ketika kalian membentuk hipotesis, ya, ketika kalian membentuk hipotesis, dasarnya kan klaim, ya. Nah, ketika kalian mengklaim itu mengandung sama dengan apa tidak gitu loh. Saya mengklaim rata-rata nilai kalkulus kelas G adalah 70. Adalah 70. Berarti kan itu mengandung sama dengan walaupun saya nggak menyebutkan sama dengan ya. Rata-rata 70. Nah, jika ya berarti apakah H0-nya ditolak? Ya, ingat ya, H0 itu kan wajib sama dengan. Ya, klaim kita menjadi H0. Ya, klaim kita menjadi H0. Maka kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim. Ya. Jadi gini, H0 itu ada sesuatu yang kecenderungannya kita ingin menolak gitu. Ingin ditolak ya, kecenderungannya itu H0 itu ingin ditolak. Jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim. Berarti ini itu seolah-olah hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa rata-rata nilai kalkulus 1 kelas G sama dengan 70. Jika H0-nya tidak ditolak, maka ya kita bilang tidak ada cukup bukti gitu loh. Ya, ketika kita misalnya mencurigai ya seseorang berbuat jahat, kemudian kita melakukan penyelidikan, ya kan? Ketika kita menyelidiki seseorang berbuat jahat, tentu kan kita ada rasa ingin membuktikan bahwa dia itu memang berbuat jahat gitu. Nah, ketika kita melakukan penyelidikan, ternyata ada cukup bukti untuk menjamin dia itu berbuat jahat gitu. Ya, kemudian kalau memang tidak terbukti ya kita bilang aja tidak ada cukup bukti gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu jadi ada kecenderungan H0-nya ini apa namanya kita tolak. Nah, kalau misalnya klaimnya tidak berbentuk sama dengan, contoh, rata-rata nilai PMS kelas G lebih dari 80. Lebih dari 80. Ya. Berarti kan tidak mengandung sama dengan kan? Kemudian H0-nya apa? H0-nya ya rata-rata sama dengan 80 gitu. Apakah H0-nya ditolak? Ya, H0-nya ditolak. Ya kan? Ya kan? Jadi ketika tadi saya bilang bahwa H0 itu kecenderungannya itu kan kita pinginnya itu ditolak gitu loh. Ya. Ketika H0-nya itu benar-benar ditolak, maka apa bukti yang kita ambil itu mendukung gitu loh, mendukung apa yang kita inginkan tadi, yaitu menolak 0. Maka data sampel mendukung klaim bahwa rata-rata nilai PMS kelas G lebih dari 80. Ya. Jika H0-nya tidak ditolak, ya, maka tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa rata-rata ya, nilai PMS kelas G lebih dari 80. Oke, sampai sini ada yang merasa bingung? Atau cukup jelas? Jelas ya? Oke, jelas, saya anggap jelas ya kalau nggak ada pertanyaan. Sekali lagi kalian jangan takut untuk bertanya atau berkomentar gitu kan. Karena ini kalian yang butuh gitu loh. Yang butuh itu kalian. Karena kalian sudah membeli kuota, membeli laptop,
dan bahkan bayar UKT, sehingga tolong dimaksimalkan. Tolong berpikir bahwa kalian tidak ingin rugi gitu ya, tidak ingin rugi. Harus ada perubahan, setiap perkuliahan harus ada perubahan, ada informasi atau pengetahuan yang bertambah. Oke, mengenai contoh ini, contoh-contoh yang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalian paham enggak? Ini kan mungkin secara presentasi itu kurang pas karena banyaknya kalimat atau tulisan gitu ya. Tapi kalian paham nggak bagaimana kita dari suatu kalimat ini kita bisa membaca pikiran dari penulis, oh bahwa klaimnya itu yang dimaksudkan itu ini gitu. Oke, jadi dalam ini saya merasa ketika saya menuliskan jawaban ini, saya merasa bisa dipahami oleh kalian gitu. Nah, ternyata jika kalian kurang paham, kan saya bisa mengoreksi apa yang saya tulis. Oke, jadi yang kita ini kan fokus ke data ya. Data itu karakteristiknya adalah rata-rata, mean, varian, proporsi gitu kan. Kemudian kita ini kan babnya bab yang uji hipotesisnya yang masih umum ini ya, konsep ya, mean sama proporsi gitu kan. Coba posisikan kalian sebagai manajemen pabrik. Kalian ingin mengganti mesin lama ya ke mesin baru. Tentunya sebagai seorang manajemen pabrik, ya kalian harus memastikan bahwa mesin baru ini memang lebih bagus dibandingkan mesin lama. Kalau nggak lebih bagus, ya ngapain diganti gitu kan? Atau misalnya sama gitu, ngapain diganti? Mending pakai mesin lama. Nah, untuk menguji mesin bagus, mesin lama itu bagaimana caranya? Dihubungkan dengan konteks statistik. Tentunya dengan apa statistik itu berkenaan dengan data kan. Oke, yang saya bicarakan ini statistik itu maksudnya ya data ya, statistik atau kalau ilmunya statistika gitu. Tapi kadang saya menyebut statistik itu karakteristik dari sampel gitu. Jadi ketika saya mengucapkan statistik, kalian harus paham konteksnya karena itu dua istilah yang berbeda, namun ketika menuliskan atau mengucapkannya sama. Jadi ya berkenaan dengan data, maksudnya ini kita ingin menguji mesin baru itu lebih baik dibandingkan mesin lama, ya. Tapi berkenaan dengan data gitu, ya kan? Berarti kita hitung apanya? Rata-ratanya misalnya kan. Kalau proporsi mungkin bisa juga, tapi ya kalau ini saya contohkan rata-rata. Rata-rata kinerja mesin baru. Entah cara mengukur rata-rata kinerjanya itu bagaimana nggak tahu. Misalkan ya memproduksi produk gitu kan, produk kemasan gitu. Ya. Kita uji gitu, ya. Setiap harinya gitu kan, mesin lama hari ini produksi yang dihasilkan dari mesin lama berapa? Yang diproduksi dari mesin baru berapa? Hari besoknya mesin baru berapa? Ya dari ini dua sampel itu kan, uji populasi uji min dua sampel. Nah, klaim yang mungkin akan dibuat oleh pihak manajemen adalah rata-rata kerja mesin baru lebih besar dibandingkan rata-rata kerja mesin tua. Nah, kalau
kalau saya simpulkan 1 itu mesin lama, ya, 2 itu mesin baru, berarti apa? Mu1 kurang dari Mu2 gitu loh. Ini klaimnya gitu loh. Klaim ini tentunya menjadi hipotesis alternatif karena pernyataan klaim tidak mengandung sama dengan. Nah, ini berarti H1 gitu kan. Atau HA gitu kan. Nah, bagaimana hipotesis nol yang akan dibuat oleh manajemen? Nah, ini H0. Mu1 sama dengan Mu2. Bahwa kinerja mesin baru, rata-rata kerja mesin baru sama dengan rata-rata kerja mesin tua. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, ini proporsi. Tadi contohnya yang untuk rata-rata ini proporsi, ya. Oke. Jadi proses membuktikan H0 itu gagal ditolak atau ditolak. Itu ini ada proses kita menghitung statistik ujinya. Kita menentukan nilai kritisnya. Kita memastikan daerah penolakannya. Penolakan apa? H0. Nilai kritis. Jadi nilai kritis itu nilai batas antara ya dan tidak gitu. Kritis ya. Jadi benar-benar batas, kalau kanan sedikit jatuh gitu. Kalau kiri sedikit selamat gitu. Nah, itu kritis gitu ya. Oke, ini contoh one tile ya. Kalau ini berarti mu lebih dari gitu kan. Oke. Ini prosedur pengujian hipotesis, tentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Jadi yang saya katakan tadi, yang saya benar-benar tekankan tadi, itu adalah kalian harus bisa menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, makanya kalian harus menentukan klaimnya apa pada soal itu. Kemudian kalian menentukan taraf signifikansi. Biasanya kan diketahui di soal. Taraf signifikansi 0,05. Maksudnya apa? Kalian sudah belajar tentang estimasi parameter ya sebelum UTS. Alfa sama dengan 0,05. Berarti interval konfidensinya berapa? 0,95. Kalau buat persentase 95%. Jadi ketika kalian membuktikan karakteristik dari sampel populasi berdasarkan karakteristik dari sampel, apakah kalian yakin dari bukti tersebut yakin karakteristiknya itu nilainya sama dengan yang di sampel? Yakin 100%? Ya tidak yakin 100%, tapi yakinnya berapa? Kalau alfanya 0,05. 95% gitu loh. Contohnya, ketika kita menyelidiki ya, kita menyelidiki dengan 2 bukti gitu. Ya. Buktinya kan tidak langsung ya, misalnya sidik jari kah atau ada saksi kah gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mengakui gitu loh tindakan kejahatannya gitu loh. Tapi kan kita melakukan pendekatan-pendekatan yang mana memang mengarah ke dia gitu loh. Sehingga kita yakin gitu loh, mendekati 100%. Bisa yakin 90%, bisa yakin 95%. Ya, jadi kenapa ada alfa ini? Karena kita mempertimbangkan sampel untuk melihat karakteristik dari populasi. Kemudian pilih statistik uji yang sesuai dan kemudian tentukan daerah penolakannya. Oke.
statistik uji. Jadi ketika kita menggunakan statistik uji ini ya, kita harus lihat ini min atau proporsi. Satu populasi atau dua populasi. Sigma diketahui atau sigma tidak diketahui. Atau sigma tidak diketahui namun diasumsikan nilainya sama. Atau sigma tidak diasumsikan sama. Kemudian min dua populasi independen atau dependen. Nah, statistik ujinya itu beda gitu. Kemudian kita tentukan itu ke daerah penolakan secara otomatis ya kita menentukan daerah kritis titik kritisnya gitu kan. Nah, kemudian kita hitung nilai statistik ujinya. Setelah kita pastikan bahwa statistik uji yang pas adalah pakai rumus ini. Nah, setelah itu ya, nilai statistik ujinya ini ya, kemudian kalian bandingkan dengan nilai kritisnya gitu loh. Apakah nilai statistik ujinya ini berada di daerah penolakan atau tidak? Penolakan apa? Penolakan H0 ya. Kalau statistik ujinya itu tidak di daerah penolakan, ya, maka gagal tolak H0. Kalau di daerah penolakan ya tolak H0 gitu. Ayo, ada yang ingin berkomentar atau nambahi? Oke, jadi yang kita pelajari itu pengujian rata, ya, pengujian min gitu kan, satu populasi, sigma diketahui, sigma tidak diketahui. Pengujian selisih dua rata-rata, independen, dependen. Independen dibagi menjadi sigma 1, sigma 2 diketahui, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 namun diasumsikan sama, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan diasumsikan tidak sama. Pengujian proporsi satu populasi, pengujian selisih dua populasi ya, dua populasi. Nah, ini tes on single mean, variansi ketahui, n sedikitnya 30. Statistik ujinya menggunakan apa? Menggunakan Z. Itu ya. Kalau varian tidak diketahui, maka statistik ujinya menggunakan T. Oke, kalian sudah bisa ya membaca tabel Z dan tabel T. Bisa ya? Oke. Jules Alpha bisa ya? Baca tabel Z, tabel T? Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau tabel T yang untuk ini ya, untuk single mean ini sigma tidak diketahui, yang perlu diperhatikan tabel T selain alfa atau alfa per 2 yang perlu diperhatikan juga adalah derajat kebebasan. Bagaimana menentukan derajat kebebasan ya? Itu harus kalian perhatikan juga. Untuk ini derajat kebebasannya menentukan n-1. Nah, kemudian untuk two means ini sampel-sampel independen ya. Itu menggunakan Z, cuman ini coba lihat polanya gitu ya, polanya. Z sama dengan X1 bar minus X2 bar dikurangi D0. Ada yang tahu D0 itu apa? D0 itu apa? Sudah saya contohkan tadi. Ya. Oke, tolong komen Firda untuk mencatat tadi yang aktif gitu ya. Baik, Pak. Jadi D0 itu selisih antara min
mu1 dan mu2 gitu loh. Ya. Contoh ya. Ini ya. Kita mengklaim ya bahwa tadi ya contohnya kinerja mesin ya. Kinerja mesin yang baru sama dengan kinerja mesin yang lama. Maka mu1 minus mu2 sama dengan berapa? Sama dengan 0 gitu loh. Ya. Tapi kalau kinerja mesin 1 lebih rata-rata kinerja mesin 1 lebih rendah dibandingkan rata-rata kinerja mesin 2. Ya. Berarti kan jadi hipotesis alternatif ya. Berarti mu1 ya lebih rendah ya. Kurang dari mu2 kurang dari 0 kayak gini. Tapi bisa juga misalnya kinerja mesin 1 kurang dari kinerja mesin 2 kurang dari 10. Nah, berarti mu1 kurang dari mu2 kurang dari 10. Kalau ini berarti mu1 kurang dari mu2 sama dengan 10 gitu. Nah, D itu selisih gitu antara ini mu1 mu2. Tapi kalau misalnya kalian hanya menentukan lebih besar dari mu1 lebih besar dari mu2 atau mu1 kurang sama dengan mu2 ya berarti D0-nya sama dengan 0. Oke ya, untuk dua populasi kalian harus perhatikan ya, selisihnya itu berapa juga. Oke, ini X bar minus mu0 per sigma per akar N gitu kan. Nah, kalau ini X1 bar minus X2 bar kurang dari D0, D0 mu0. Kan? Oke, jadi ada sigma 1, sigma 2 diketahui. Kalau ini sudah saya revisi ya. Ini sigma 1, sigma 2. Nah, ini sigma 1, sigma 2. Ya, otomatis kalau sigma 1 kuadrat diketahui berarti kan sigma 1, sigma 2 diketahui ya. Tapi ini sigma 1, sigma 2 tidak diketahui. Namun sigma 1 sama dengan sigma 2. Kalian mau nulis sigma 1 kuadrat juga boleh. Sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat tidak diketahui, sigma 1 sama dengan sigma 2. Maksud saya boleh itu bukan berarti nilainya sama ya, sigma 1 kuadrat sama sigma 1. Maksud saya itu kalau sigma 1 diketahui, sigma 1 kuadrat diketahui ya otomatis sigma 1 diketahui, tinggal diakarkan saja kan gitu. Ya. Oke. Ini diasumsikan ini. Maka rumusnya ada SP ini ya. S pool. P itu pool. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan artinya ya. Jadi SP kuadrat itu variansi yang dikumpulkan artinya. Ya, ini kan sama aja rumusnya ya, tinggal diganti SP ya. Mana tadi ya? Oke, kalau yang ini ya, ini itu sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat tidak diketahui gitu loh. Namun di sini kita mengasumsikan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Asumsinya. Kalau misalnya nanti ternyata kok sama gimana ya, itu urusan lain gitu kan. Kita ketika baca soal tidak diketahui dan diminta untuk menjawab dengan statistik uji sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Rumusnya ya ini kita melibatkan masing-masing S1 gitu, S1 dan S2-nya gitu kan. Nah,
Kemudian untuk tabel T-nya ini rumit ini ya, DF. Nah, ini nanti dibulatkan ke dalam bilangan bulat. Nah, ini nanti desimal gitu kan, desimal gitu. Oh, ini kan sama dengan desimal, sorry. Ini sama dengan desimal. Nah, desimalnya ini dibulatkan. Baru kalian menentukan nilai statistik ujinya. Ini proses mencari statistik uji ini ya. Memang agak rumit ini ya. Tapi kalau kalian sudah tahu polanya enak. Ya, mungkin tantangannya adalah beradaptasi dengan rumus gitu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Ketika kalian praktek ya kalian bingung. Lah, A ini apa gitu. B itu apa gitu ya. Enggak ditulis di sini ya. Tapi kan ini seperti rumus yang ada pada estimasi parameter juga ya. Nah, ini T, SP ini T ini ya. Yang belum ada di sini adalah mencari derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya T di sini adalah apa? N1 tambah N2 dikurang 2. Ya, ini ya, SP kuadrat N1 tambah N2 kurang 2 ini derajat kebebasan. Nah, untuk sampel-sampel independen ya, itu mulai ya, apakah sigma 1 dan sigma 2 diketahui? Ya. Jika ya, berarti sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Jika tidak, kita ke langkah A. Apa itu langkah A? Langkah A itu kita bagi lagi. Sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Apakah diasumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2? Jika diasumsikan sama, maka gunakan distribusi T dengan standar error yang dikumpulkan. SP tadi ya. Nah, kemudian jika tidak, maka kita gunakan distribusi T dengan standar error ini. Oke, kemudian ini ada dependent ya. Kalau dependent ya, kita mengenal namanya mu D gitu kan. Mu D sama dengan mu 0 ya kan. Nah, ini kan mu 0 ya. Nah, ini pakainya D kuadrat ya. D kuadrat. D kuadrat itu ya kalau tadi ya X1 minus X2 gitu ya. X bar kayak gini gitu kan. Nah, tapi kenapa kalau kita mau menggunakan D bar gitu? Ya kan? Karena yang pertama pasti ukuran kalau misalnya sampel dependent ya, ukuran sampelnya itu sama gitu, pasti sama pertama ya. Kedua memang ini konteksnya itu dipasangkan gitu, pair ya, dipasangkan gitu. Oke. Untuk H1-nya ya tadi bisa mu D kurang dari mu 0 gitu kan, mu D lebih dari mu 0 gitu kan. Nah, mu D tidak sama dengan mu 0. Oke, ini ada perbedaan dua sampel independen dan dependen. Dua sampel dikatakan independen jika nilai-nilai sampel dari satu populasi tidak dihubungkan. Nah, ini tidak dihubungkan ya. Atau dipasangkan dengan nilai-nilai sampel dari populasi yang lain. Dua sampel dikatakan dependen jika nilai-nilai sampel dipasangkan. Ya. Oke, sampai sini paham nggak kalian? Bisa ngasih contoh sampel-sampel yang dependen dan sampel-sampel yang independen. Febrianti. Kurnia Rizky Permana. Ya, Pak. Ayo, contoh
sampel-sampel yang dependent. Dalam bentuk nilai atau gimana, Pak? Atau bebas, Pak? Ya, silakan. Sebisa kamu. Boleh dalam bentuk nilai. Misalkan, mohon maaf Pak kalau salah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Rizky Permanaan yang 13, 20, 10, 36. Kejadian yang independen itu ibarat di sampel A sama B itu tidak dihubungkan. Jadi ibarat nilai dari yang A itu ada 1, 2, 3, sama yang di sampel B itu kalau nggak salah sama nilai sama tapi tidak terhubungkan, Pak. Jadi dibiarkan begitu saja, tidak terhubung dari sampel A-nya sama sampel B-nya, Pak. Oke, mungkin bisa dicontohkan rata-rata nilai kalkulus, rata-rata nilai PMS atau tinggi badan, berat badan gitu kan? Bisa dihubungkan ke situ contoh-contoh itu konteksnya. Mungkin dari kalau rata-rata, Pak. Rata-rata dari nilai kalkulus sepertinya, Pak. Saya mungkin agak sedikit bingung juga, Pak, kalau independen. Tapi mungkin saya coba, misalnya 2 sampel nih, Pak. Rata-rata kalkulus yang sampel yang pertama itu ada 80, 70, sama 60, Pak. Nah, yang sampel keduanya nilainya rata-ratanya yang sampel kedua itu sama tapi tidak terhubungkan, Pak. 80, 70, dan 60. Jadi jadi tidak dihubungkan, Pak, tidak di pirate-nya, Pak, dipasangkan. Oke. Kalau misalnya contoh yang dependent gimana? Kalau dependent, Pak, jadi rata-rata yang nilainya tadi itu dihubungkan, Pak. Jadi nilai yang 80 di sampel A dihubungkan ke sampel yang B yang nilai 80 juga, Pak. Seperti itu, dan seterusnya yang 70 dari sampel A ke sampel B, 70 dihubungkan ke sampel B yang 70, Pak. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, Kurnia Rizky Permana. Jadi dari Kurnia sendiri memahami kah perbedaan antara independen dan dependen? Maksudnya sudah melihat kan? Oh, independen itu seperti ini, dependen seperti ini, atau yang disampaikan Kurnia ini untuk Kurnia sendiri merasa, oh saya sebenarnya masih ragu dalam menjelaskan atau bagaimana? Saya masih ragu, Pak, masih ada mengira-ngira. Oh gitu ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin mencoba ya memberikan contoh gitu. Ini independen, ini dependen gitu kan. Gitu. Jadi saya sudah jelaskan ke kalian bahwa dependen itu pasti ukuran sampelnya sama. Ya. Dua sampel yang saling dependen untuk sampel 1, sampel 2 pasti ukuran sampelnya sama. Kalau independen bisa sama bisa tidak gitu. Jadi kalau misalnya ukuran sampelnya itu tidak sama, langsung saja kalian anggap itu independen. Dua sampel tersebut saling independen. Tapi kalau ukuran sampelnya sama antara sampel 1 sama sampel 2, ya kalian harus lihat lagi gitu. Oh, ini independen atau dependen. Kalau tidak disebutkan bahwa ini independen maupun dependen. Oke, kalian sudah mengetahui, sudah belajar tadi hipotesis itu kata kuncinya adalah klaim. Jadi kalau konteksnya ini nilai post test ya, sebelum UTS dan nilai
post test setelah UTS. Nah, nilai post test sebelum UTS dan nilai post test setelah UTS. Kita ingin melihat perbedaan ya 10 individu. Maksudnya ini kita mengambil sampel ya, 10 individu atau 10 mahasiswa ya. Kita lihat prosesnya sebelum UTS berapa nilainya. Kemudian kita juga lihat nilai prosesnya setelah UTS berapa. Kita lihat nih perbedaannya gitu loh. Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, ini dikurangi ini berarti kan ini jadinya D1, D2, D3 terus kan sampai D10 berarti nanti kan dihitung di rata-rata. Berarti ini apa? Berarti ini adalah dependent gitu loh. Karena ini dipasangkan gitu. Tapi kalau kalian mau melihat nilai post test sebelum UTS antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, ini nilai post test nih, ya kan? Nilai post test ya, sebelum UTS. Nah, kita mau melihat nih antara mahasiswa dan mahasiswi, gitu kan? Nah, mahasiswa diambil 10, mahasiswi bolehkah mengambil 15? Boleh. Kenapa kok ngambilnya 15? Karena di kelasnya itu kebanyakan mahasiswi atau mahasiswi perempuan gitu kan. Hitung nih rata-ratanya berapa? Ya kan, X1 bar. Ini juga X2 bar. Ya kan? Ini dihitung kurang dari ya kayak gini. Berarti kan ini kita melihat ini kan perbedaan antara nilai post test sebelum tes antara mahasiswa dan mahasiswi gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswa diambil ukuran sampelnya sama 10, boleh nggak? Boleh gitu. Tuh berarti apa ini? Independen. Ya kan? Contoh lagi yang dependen, berarti berat badan ya antara mahasiswa yang baru masuk dan pada saat memasuki tahun 4, tahun 4 ya. Tahun 4 itu berarti semester 7 gitu ya. Ya, jadi ini individu yang sama katakanlah 10 ya, 10. Pada saat masuk berat badannya berapa gitu. Nah, pada saat semester 7 berapa. Nah, ini dihubungkan gini kan. Nah, berarti ukuran sampelnya ukurannya sama gitu. Antara sampel yang ini sama sampel ini. Oke, jadi kalian sudah bisa melihat ya perbedaannya ya. Antara independen dan dependent. Kalau memang kalian nggak soal tersebut nggak dijelaskan independen atau dependent. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada tes on single mean ya, sigma diketahui ya. Sigma diketahui, jadi kita menggunakan ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Yang mu sama sigma diketahui, mu sama dengan mu 0, varian diketahui, n sedikitnya 30. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya yang ini berdasarkan prosedur pengujian ini ya, ini caranya ya, langkah-langkahnya ya, kalian ikuti gitu, kemudian kalian coba dengan soal yang lain gitu ya. Ini
daerah penolakan. Dari tahapan ini apakah ada yang merasa bingung? Tahapan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 7. Ayo, ada yang merasa bingung kah? Bunia Rizky tadi ya. Eriska Prasetyo, Siti Juleha, Amelia Zahra, Dara Puspita, Olivia Dwi Cahya, Nur Khalilah, Putra Harbain. Yang saya panggil itu adalah yang tidak on kamera ya. Terbukti bahwa kalau nggak on kamera orangnya nggak ada. Ya. Makanya saya mewajibkan on kamera. Sebenarnya lebih enak off kamera ya, karena bisa sambil rebahan ketika saya menjelaskan ke kalian gitu. Nah, tapi dengan saya on kamera ini saya menunjukkan bahwa saya ini serius gitu, ya, mengampu mata kuliah ini gitu. Ini untuk servis ke kalian juga gitu ya. Nah, mohon kalian juga serius, lebih serius malah ya, karena kalian yang kepentingan. Oke, dari sini ada yang ingin berkomentar atau ingin ditanyakan mengenai ini langkah-langkah pengujian hipotesis. Ada 7 langkah tadi. Ya. Sebenarnya kalian bisa merasakan sendiri ya, kalau kalian sudah mencoba gitu. Oh paham Pak, tahapannya kayak gini. Nanti kalau ada soal ya kalian tahapannya seperti ini gitu loh. Menentukan klaimnya apa dari soal, mengandung sama dengan apa tidak gitu kan. Ini lebih dari 70. Kalau karena klaimnya itu tidak mengandung sama dengan, maka klaimnya tersebut menjadi A1. Handlenya tetap sama dengan. Nilai signifikansinya berapa? Dilihat di soal 5%. Nah, kemudian kita menetapkan daerah penolakan. Nah, menetapkan daerah penolakan ini ada prosedurnya sendiri gitu loh. Nah, kenapa kok daerah penolakannya itu 1,645 ke kanan gitu loh. Kita lihat tabel gitu. Kalau misalnya di tabel tidak ada, misalnya di tabel adanya 0,049 sama 0,051, berarti kita pakai interpolasi linier sehingga kita dapat 5% gitu loh. Ya. Hingga dapatkan 1,645. Statistik uji, setelah itu kita proses menghitung statistik uji. Kemudian statistik ujinya ini kita bandingkan ya, analisis itu kan di daerah penolakan apa tidak gitu ya. Kalau statistik ujinya ini lebih dari 5%, Z 5%, Z 5% ini apa? Z apa itu? Z signifikansinya ya gitu kan. Nilai kritisnya ya, Z 5% itu. Ya, berarti ada daerah penolakan. Untuk konteks apa ini? Untuk konteks ini ya, H1 mu lebih dari 70. Kalau untuk konteksnya H1 mu kurang dari 70 beda gitu loh dalam menganalisisnya ya. Justru kalau Z hitung lebih dari Z kritis berarti ya tidak berada di daerah penolakan. Kemudian kita menyimpulkan gitu. Nah, dalam menyimpulkan kan saya tadi sudah saya jelaskan ada flowchart-nya ya, mulai klaimnya diketahui apa klaimnya mengandung sama dengan tidak. Oh, klaimnya tidak mengandung sama dengan. Hanolnya gagal ditolak atau ditolak. Oh, Hanolnya ditolak gitu kan. Oh, berarti data sampel mendukung klaim bahwa mu lebih dari 70. Gitu. Nah, kemudian kalian buat dengan kata lain ya. Dengan kata lain apa? Ini konteksnya konteks soal gitu loh. Soalnya bicara tentang apa. Tetapi kalau kalian jadi data sampel mendukung klaim gitu. Kan itu konteks prosedural gitu loh. Ya, prosedural tadi langkah-langkah dalam menyelesaikan soal hipotesis. Nah, ini contoh single mean, sigma tidak diketahui. Sama gitu kan. Kita menentukan klaimnya. Oh, klaimnya mengandung sama dengan. Maka menjadi H0. H1-nya apa? Mu tidak sama dengan 800. Berarti uji hipotesisnya apa ini? Satu sisi apa dua sisi? Dua sisi, gitu kan. Berarti nilai signifikansinya kita pertimbangkan alfa per 2 juga, yaitu 2%, tidak hanya 4%, gitu kan. Nah, kemudian kita menetapkan daerah penolakan gitu kan. Titik-titik kritisnya di mana? Daerah penolakannya di min 2,154 dan 2,154. Ya, harus nilai mutlaknya harus sama-sama 2,154, cuman bedanya satu positif dan satu negatif gitu loh. Nah, kemudian karena apa ini? Kita lihat tabel ya. Lihat tabel apa? Tabel T.
derajat kebebasannya berapa? N-1 gitu kan. Gitu. Nah, kemudian kita menghitung nilai statistik ujinya. Dapatkan nih statistik ujinya, rumusnya X per minus mu 0 bagi S per akar N. Nah, dapatkan nilai min 1,6156. Dan kita menganalisis, ya, hitungnya itu ternyata antara min 2,154 sampai 2,154. Berarti apa? H0 di daerah penolakan tidak berada di daerah penolakan. Berarti apa? Gagal ditolak. Apa yang gagal ditolak? H0-nya gitu loh. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mu sama dengan 800. Ini prosedural penyelesaian soal-soal hipotesis. Kemudian dengan kata lain, rata-rata umur lampu listrik yang diproduksi perusahaan adalah 800 jam. Kita mengembalikan ke konteks soalnya. Ya. Gampang mudah ya. Yang penting kalian itu ikuti aja ini langkah-langkahnya. Jika ada yang bingung ditanyakan. Jika kalian paham, kalian bisa mencoba soal yang belum diselesaikan. Gitu. Tes on to mean, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui namun nilainya diasumsikan sama. Ya. Tadi apa? Sigma 1, sigma 2 di sigma diketahui, sigma tidak diketahui, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui, nilainya diasumsikan sama ya. Nah, ini prosedurnya seperti ini sama ya. Nah, analisis. 7. Nah, ini saya tambahin ini diskusi gitu. Diskusi. Oke, dari diskusi ini sudah membaca kan kalian? Bisa kalian pahami nggak? Nah, ini menarik nih, ya. Oke, kita bahas singkat ya. Klaimnya mengandung sama dengan konteks soal ya. Nah, kalian harus bisa membaca ini ya. Gitu. Ini soalnya apa ini? Uji hipotesis bahwa kedua metode pengajaran tersebut sama. Berarti klaimnya mengandung sama dengan ya rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Berarti kalau rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 ya kita bisa menuliskannya seperti ini ya, mu 1 kurang dari mu 2 sama dengan 0. Untuk hipotesis H0-nya mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 kurang dari mu 2 sama dengan 0. Kenapa saya buat atau mu 1 kurang dari dikurangi mu 2 sama dengan 0? Supaya bentuk penulisan hipotesisnya itu umum karena rumusnya tadi apa? Mu 1 kurang mu 2 sama dengan D. Jika nanti kalian menemukan ya selisihnya itu tidak 0 tapi masih sama dengan ya, kalian bisa menggunakan rumus ini yang 0-nya diganti dengan angka itu gitu, selisihnya berapa. Nilai signifikansinya alfa per 2. Kenapa kita pertimbangkan alfa per 2? Karena H1-nya adalah tidak sama dengan gitu, ya. Jadi yang menentukan kalau kita menggunakan alfa saja, kita menggunakan alfa per 2, berarti kalian harus melihat H1-nya itu loh. Kalau H1-nya itu lebih dari atau kurang dari, maka cukup pakai alfa saja. Tapi kalau H1-nya itu tidak sama dengan ya seperti ini, ya kita pertimbangkan dengan alfa per 2 gitu loh. Menetapkan daerah penolakan. Ya, daerah penolakan H0 pada titik kurang dari min 1,725 dan 1,725. Dalam menetapkan ini kita melihat tabel T 5% 20. Ya, kenapa kok 20? Karena derajat kebebasannya 20. Dengan rumus apa? N1 plus N2 kurang 2. Kemudian statistik uji ya kita ada tantangan tambahan yaitu menentukan SP kuadrat dulu, yaitu variansi sampel yang dikumpulkan ya. Nilainya 20,05. Kemudian kita menganalisis ini T hitung ini berada di daerah penolakan apa tidak sebenarnya gitu kan. Karena T hitung lebih dari 1,725 maka nilai T hitung jatuh di daerah penolakan. Kalau misalnya T hitung itu kurang dari 1,725, pertanyaan saya, apakah T hitung itu jatuh di daerah penolakan? Ayo, Siti Aisyah. Siti Nur Aisyah. Jawab. Iya, Pak. Ya. Ya, jawabannya berarti apa? Di daerah penolakan. Di daerah penolakan, Pak. Oke. Kalau T hitungnya antara min 1,725 sampai 1,725, maka maka T hitungnya itu jatuh di daerah penolakan apa tidak?
Ayo. Iya, Pak. Ya, itu maksudnya apa? Jatuh di daerah penolakan juga? Menurut saya iya, Pak. Kalau T hitungnya kurang dari 1,725, tadi kamu bilang jatuh di daerah penolakan. T hitungnya lebih dari 1,725, sudah jelas ini saya tampilkan jatuh di daerah penolakan. Kok jatuh di daerah penolakan semua? Berarti Bukan, kapan Pak. Ya, Maksud saya gimana? yang tadi yang kurang dari 1,725 itu di penolakan, yang lebih itu bukan, Pak. Yang lebih, ya yang ini sudah jelas ya, kalau terhitung lebih dari 1,725 jatuh juga di daerah penolakan. Berarti pertanyaannya kapan terhitung itu bisa dianggap tidak jatuh di daerah penolakan? Kurang dari kurang dari 1,725. Kalau terhitung kurang dari 1,725, apakah pasti jatuh di daerah penolakan? Sepertinya iya, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Siti Nur Aisyah. Apakah pemahaman dari Siti Nur Aisyah itu mewakili kalian? Ataukah ada yang memiliki pemahaman yang berbeda dari Siti Nur Aisyah? Silakan. Saya, Pak. Kalau tidak ada yang ya silakan, siapa namanya? Saya Julius Alfa dengan NIM 1230. Jadi tadi pernyataannya Siti Aisyah tentang hitungnya kurang dari min 1,725 itu sudah betul masuk di daerah penolakan. Hanya saja jika terhitungnya berada di jatuhnya di antara min 1,725 sampai 1,725 itu tidak masuk ke daerah penolakan, Pak. Seperti itu. Oke, penjelasan Julius Alfa sempurna ya. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini, gitu kan, visualnya gitu loh. Kalau jatuh di daerah arsir, baik sisi kanan maupun sisi kiri ini maka jatuh di daerah penolakan. Penolakan apa tadi? Penolakan H0 ya. Namun kalau di titik di area putih ini gitu kan, nilainya 2,07 misalnya di sini gitu kan. Nah, maka ini tidak jatuh di daerah penolakan gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang intinya langkah keempat itu ini menetapkan daerah penolakan, statistik uji ya. Nah, langkah ke-6 itu menganalisis gitu kan. Dia jatuh enggak gitu kan. Di daerah penolakan apa tidak. Kalau memang tidak jatuh di daerah penolakan ya gagal tolak H0. Namun ternyata jatuh di daerah penolakan sehingga H0 ditolak. Kesimpulan, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mu1 sama dengan mu2 atau mu1 kurang dari mu2 sama dengan 0. Dengan kata lain, kedua metode pengajaran tersebut tidaklah sama. Oke, jadi untuk konteks soalnya adalah sama. Adalah tidak sama gitu loh. Tidak sama. Tidaklah sama ya, tidaklah sama. Kemudian kita diskusi, karena T hitung lebih dari 1,725 dan nilai T hitung jatuh di daerah penolakan sebelah kanan. Apakah hal ini membuktikan berdasarkan sampel bahwa metode pengajaran biasa lebih baik daripada metode pengajaran terprogram? Ya, jadi yang dari ini maksud dari 4 garis yang pertama ini itu ya, jadi maksudnya adalah ini ya, mu1 lebih dari mu2. Apakah ini benar gitu? Ya. Tapi yang tadi yang sampai langkah ke-7 kita hanya ini ya, kita menolak klaim gitu ya, karena yang kita yakini menjadi ini mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi metode pembelajaran yang lama itu tidak sama dengan metode pembelajaran yang kedua. Ya, kalau tidak sama kan bisa aja seperti ini, bisa aja seperti ini gitu ya. Tapi secara intuisi gitu, kita akan cenderung seperti ini. Tidak sama itu maksudnya seperti ini gitu. Karena T hitung jatuhnya di daerah sebelah kanannya ini ya, yang ekor kanan ini ya.
Jawabannya adalah kita tidak mempermasalahkan atau tidak ingin tahu mana metode yang lebih baik. Jadi untuk konteks soal ini kita nggak bahas mana metode yang lebih baik gitu loh. Kalau membahas yang lebih baik berarti klaimnya ya μ1 lebih dari μ2 atau μ1 kurang dari μ2 seperti itu kan. Kita pilih salah satu gitu. Atau μ1 kurang dari μ2 sama dengan berapa kayak gitu kan. Ada nilai D-nya tidak 0 gitu. Nah, namanya kita permasalahkan ada metode, dua metode itu sama apa tidak itu. Karena apa? Karena kita menggunakan uji hipotesis dua pihak sesuai klaim yang dibentuk. Jika ingin mengetahui mana metode yang lebih baik, maka kita bisa menggunakan uji hipotesis satu pihak atau satu ekor, ya. Kenapa? Kenapa kalau kita tidak bisa memastikan langsung gitu kan bahwa T dengan T hitung itu jatuh di ekor kanan gitu kan, yang mana daerah penolakannya kita bagi dua tadi ya, alfa per 2. Karena ini terkait dengan kepercayaan kita gitu, keyakinan kita. Berapa persen kita yakin? Untuk konteks soal ini kan kita yakinnya berapa persen? Alfanya tadi 5% ya. Ya, alfanya bisa lihat berapa persen? 10% ya. Jadi untuk konteks ini tidak sama ini. Kita yakinnya berapa persen? 10% gitu loh. Nah, kalau kita pastikan metode pengajaran yang lama itu lebih baik dibandingkan metode pengajaran terprogram. Pertanyaan, berapa persen kita yakin gitu? Apakah sama-sama 10%? Enggak kan? Belum tentu gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Makanya ya kalau mau seperti itu amannya ya kita mengikuti prosedur ini dulu gitu, menentukan klaim, membentuk hipotesis. Ini referensinya ya, buku Mario Aviola. Ada yang sudah membaca? Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Ayo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya SS dulu ya. Istirahat dulu ya sambil saya SS. Ya. Saya SS 51 50 mahasiswa saja ini ya. Padahal kalian totalnya 69. Berarti ada 19 dari kalian tidak hadir kelasnya.
19 dari kalian nggak hadir ya? Oke, berarti kalian 50 mahasiswa ini benar-benar luar biasa ya, Pius, mengikuti perkuliahan. Oke, kalian bisa baca ini buku ini ya. Bagian yang daftar isinya, yang tadi contoh yang belum ada itu mengenai ini ya, mengenai uji ini ya, uji hipotesis dua populasi ya, dua populasi ini ya, dua populasi. Asumsi sigma 1, sigma 2 tadi sudah. Inferensi tentang two means, independent sample, sigma 1, sigma 2 diketahui. Oh, ini yang kedua-duanya tidak diketahui ya. Sigma 1, sigma 2-nya ya. Kalau ini diketahui. Kemudian ini, oke. Oke, kita coba untuk mengerjakan soal ini ya, soal ini nomor 23 ini ya, masih cukup ya. Kita coba ini sigmanya ini tidak diketahui ya. Oh, sigmanya tidak diketahui kedua-duanya, namun apakah diasumsikan sama gitu? Oh, tidak diasumsikan sama ya. Ini tidak diasumsikan sama ini. Menarik. Oh, saya belum share screen ya? Belum Pak, belum ada. Walah, oke. Saya ngomong sendiri dari ya. Oke, jadi ini saya ambil potongan soal ini dari buku Mario Ardiola ya. Untuk sigma yang tidak diketahui, gitu kan. Jadi kita lihat ya, jadi yang apa namanya yang diketahui apa saja gitu kan. Nah, misalnya ini alfa, ya. Alfa sama dengan dioksida ya. Kemudian
sampel saling independen. Saling independen. Kenapa? Saya lihat aja N-nya gitu kan, langsung gitu kan. Oke, yang unsuccessful itu N1 sama dengan 23, X1 bar sama dengan 47 gitu ya. S1 sama dengan 7,2. Kalau yang successful N2 ya. N2 30, X1 bar 43,9 gitu. S sama dengan S2 sama dengan 5,9. Kemudian kita lihat di sini klaimnya ya. Kalimat klaimnya apa? Kalimat klaimnya ya. Kita tidak perlu menerjemahkan full bahasa Inggris ya. Oke, di sini gini. Berdasarkan hasil, apakah nampak diskriminasi berdasarkan usia? Gitu ya. Kita nggak perlu artinya diskriminasi itu apa gitu kan, atau arti dari full ini apa. Tapi kalau kalian lebih baik memahami maksud dari bahasa Inggris ini, namun jika tidak ya makanya nih, apakah nampak ini sesuatu ini berdasarkan usia. Nah ini kan ada usia ini. Berarti klaimnya apa? Klaimnya berarti di sini ya μ1 ya nah, tidak sama dengan μ2. Kalian kalau mau bisa ngetik seperti saya ini pencet tombol di Microsoft Word ALT plus gitu ya. Plus kemudian kalian belajar rumus-rumus ini loh. Nah, kalau mau ngetik kayak gini berarti miring parsial gitu kan. Miring kebalik parsial gitu kan. Nah, kayak gitu. Makanya saya tadi nggak perlu ngeklik ini untuk klik new gitu kan. Miring MU spasi langsung. Kayak gitu ya. Klaimnya ini μ1 tidak sama dengan μ2. Ini klaimnya ya. Sigma 1, sigma 2 tidak diketahui ya. Dua tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Ya. Nah, kemudian prosedurnya kita tadi menentukan klaimnya tadi sudah ya, penentuan klaim ya sudah, penentuan klaim ya, sudah. Kemudian yang kedua adalah menyusun hipotesis ya, hipotesis 0 dan alternatif ya. Nah, ketika kita menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif berarti klaimnya ini menjadi apa? Menjadi H1 kan, atau hipotesis 1 gitu kan. Maka di sini kita μ1 ya sama dengan μ2. Nah, kemudian untuk H1 itu yaitu tadi μ1 ya, μ2. Nah, μ1 tidak sama dengan μ2. Ini hipotesis alternatifnya gitu kan. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga nilai signifikansi ya, nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi kita menggunakan tadi ya alfa ya. Alfa sama dengan 5% ya. Tadi keyakinannya berarti 95%. Kemudian
alfa per 2 sama dengan 2,5%. Ya kan? Kemudian setelah itu kita menentukan daerah penolakan, ya. Daerah penolakan apa? Penolakan H0, ya. Daerah penolakan H0, sudah paham ya. Nah, penolakan H0 di sini, ya, seperti ini ya. Nah, kita pastikan ini di sini ya, di sini ya. Ini nilainya berapa gitu kan? Nah, oke. Nah tadi apa, sigma tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama gitu kan? Nah, untuk itu kita mencari dulu ini DF-nya ini gitu loh. Derajat kebebasannya ini kita cari gitu kan. Nilainya berapa gitu ya. Kita lihat di buku Mario F. Girola ya. Karena tadi A-nya itu disebutkan berapa itu enggak tahu ya. Tadi disebutkan di slide ya. Kalian bisa melihat di sini. Mana dia? Nah ini ya. Oke. Ini DF-nya ini ya. Kita menggunakan tabel T ya, cuman DF-nya itu kan di sini gitu kan. Nah, kita tentukan ya nilai A ya. A sama dengan S1 kuadrat tadi berapa? S1 kuadrat 7,2 kuadrat ya, 7,2 kuadrat bagi N1 23 ya, 23. Tolong kalkulator berapa? Yang megang kalkulator? 7,2 kuadrat dibagi 23 nilainya berapa? Dibantu saya. Ya cepat. T. Kemudian yang ini B ya. B sama dengan S2 kuadrat 5,9 kuadrat. Kalkulator Yang A-nya Pak 2,25 Pak. ini ya. Oke. Kemudian yang B berapa? Yang B berapa nilainya? 15,13. Pak, yang B bukannya dibagi 30 ya Pak, N2 Pak? Oh iya, dibagi 30, sorry. Berapa dibagi 30? 1,16 Pak. 1,16 ya. 1,16 gitu ya. Kemudian DF-nya ya kita cari gitu kan. DF-nya ini berarti ini ya A plus B gitu ya. 2,25 ditambah 1,16 ya, kemudian ini dikuadratkan gitu kan. Coba ini dihitung ya, langsung ya DF-nya sama dengan berapa itu ya. A kuadrat, kalian di kertas hitung juga ya, biar cepat ya. Ini 2,2
kuadrat gitu ya, kuadrat dibagi N1 minus 1 ya. N1 minus 1 berarti 22 ya. 22 ya, ditambah 1,16 kuadrat dibagi 29. Oke. Sama dengan berapa? Ayo DF-nya sama dengan berapa? Koma-koma dulu enggak apa-apa. Ayo dihitung ya. Ayo nilainya berapa? DF sama dengan berapa, langsung sebutkan yuk. Ini kita 4 menit lagi nih, yuk. 42,05, Pak. 42 ini ya, 0,05 ya kan? Nah, di sini kalian bulatkan ke bilangan bulat, boleh 42 bahkan bukan juga boleh 43 gitu kan? Nah, berarti DF-nya ini apa? Ini DF-nya 42. Oke, T-nya alfanya ini ya, alfa per 2 ya, 2,5. Nah, sekarang kita lihat di tabel ya, T, ini tabel T, distribusi T. Untuk kalian lihat ya, ketika kalian membaca tabel T itu, kalian lihat petunjuknya itu ini gambarnya ya. T alfanya itu berarti kita pakainya berapa? 0,025 ya. Benar ya, 0,025 karena di sini alfanya kan 5% atau 0,05, maka ini 0,025. Nah, kita cari di sini 0,025. Nah, cuman V-nya ini ganti berapa tadi? 42 gitu. Ya. 42. Di sini ada enggak 42? Enggak ada, adanya 40 dan 60 ya kan? Gitu. Berarti kalau 42 cara nyarinya bagaimana? Gitu. Ini 3 menit ya. Jadi kita cari ya T ya 2,5% ya. Dan 0,42 ini. Tapi kalau kalian nyari di Excel bisa ya, tabel T ya. Oke, ini saya terangkan kalau ini ya, ini 40 60. Berarti kan ini. Kalau 40 itu kan 2 nilainya ya. Kalau 60 nilainya berapa? 1,98. Nah, pertanyaan kalau 42 nilainya berapa? Jadi untuk mencarinya ini berarti ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini. Nah, berarti 42 dikurangi 40 per 60 dikurangi 40 ya sama dengan X ya dikurangi 2 per 1,98 kurangi 2. Nah, X-nya sama dengan berapa? Itu yang dicari gitu kan. Jadi kalau gitu kan X min 2 sama dengan berarti 42 dikurangi 40 kan 2 ya. 2 per 10 ya kan? 2 per 10 20 ya. 20 ya berarti kalikan berapa nih? 1,98 dikurangi 2 0,02 negatif ya. Ya, oke, negatif 0,02. Oke. Nah, sama dengan berarti 1/10 kali ini kan berarti negatif 0,02
kayak gini ya. Berarti X sama dengan negatif 0,002 dikurangi, ditambah ya, ditambah 2 sama dengan berapa? 1,998. Gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan 1,998. Gampang ya, cara nyari tanpa kalkulator ternyata juga bisa ya. Oke, sini adalah 1,998. Oke, ternyata sudah jam 10 ya. Jadi intinya di sini ya, di sini ya. Langsung aja lah biar cepat gitu kan. Tak tuliskan di sini aja ya. Ini 1,998, ini juga sama 1,998, cuman bedanya ini min, ini positif gitu. Nah, ini 0. Nah, nanti T hitungnya kalian cari gitu kan. Kalian cari terus letaknya di mana, di kanan apa di kiri. Kalau misalnya di kanan berarti ya di kanan, di kiri atau di tengah. Kalau di kanan atau di kiri berarti H0 ditolak. Kalau misalnya di tengah, ini yang area putih ini, berarti H0 gagal ditolak. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian nanti ini ya, kalian menggunakan ini ya. Kemudian kalian nanti simpulkan gitu ya. Atau kemudian kalian analisis kali ya, analisis dulu ya, kemudian simpulkan. Pakai ini. Sigma to min independent yang tidak diketahui. Ya ini ya, pakai ini ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.